Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang balik lagi ke perang ini, Mhm. Israel dan Palestina, apakah ada faktor agama di sana? Mmm, Karena begitu sensitif kan ya kalau kita berbicara seputar apa yang kita bicarakan sekarang, karena banyak masyarakat yang masih mengkait-kaitkan ini ke agama. Kalau dari oke. Anda sendiri? Iya, kalau memang, ini pertanyaannya sulit ya, Iya, karena kan ya. kita selalu Ya. back to the Bible. Nah, Nah, sementara Bible punya siapa, orang sudah iya, langsung udah ke langsung tahu, ah, ya. ini kan ngomonginnya Israel gitu ya. Eee, nah, memang sih, kesannya jadinya ada faktor agama. Tapi sekali lagi perang kali ini 2024 2003. 2023 sampai 2024 ini masih berlangsung, itu karena terjadi satu teror dulu ya. Mhm. Teror terhadap orang Israel di tanggal 7 Oktober dan sampai hari ini tawanan itu masih ada sekitar 134 orang Mmm. di Gaza. Masih ditawan, termasuk 2 balita Oh, di oke. bawah 5 tahun. Mmm. Satu keluarga mereka disandra. Mhm, mhm. Nah, yang mengenaskan adalah dari 34 tadi? 134 tadi, diperkirakan sekitar 31 itu sudah tewas. Oke. Nah, jadi bayangkan apa yang harus dilakukan Israel. Ya pasti kan dia berusaha untuk melindungi warga negaranya, Mhm. Iya, menyelamatkan lagi menyelamatkan. gitu ya warga negaranya. Mungkin kita ingat dulu kalau kisah Alkitab ada namanya Samson. Mhm, Samson juga ditawan di Gaza. mhm. Oh, oke. Samson Iya. ditawan loh di Gaza, tapi Mhm, Samson bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga ketika dia disuruh menjadi stand up komedi mhm, di masa itu, mhm, disuruh melucu di depan orang-orang Filistin, mhm. dia berdiri dan merobohkan 2 pilar sehingga ambruklah balai stand up komedi itu, balai pertemuan itu dan menewaskan lebih banyak orang ketika Samson mati daripada ketika Samson hidup. Mmm. Nah, jadi jelas apa namanya? Kalau saya mau analogikan, Samson ditawan, Samson diberikan Tuhan hak untuk membela dirinya Mhm, gitu ya, mhm, dan Tuhan memberikan kekuatan sehingga orang-orang ini mati. mhm. Bukan berarti saya minta Iya, orang-orang di Gaza iya, mati, iya. tapi konteksnya ini orangnya ditawan gitu loh. Jadi harus dibebaskan. Mhm, Nah, jadi kalau ditanya apakah ini apa berfaktor agama, enggak, orang Israel masuk ke sana untuk belain mhm. warga negaranya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ditanya bagaimana sikapnya kita? Apakah karena faktor agama? Jadi kembali lagi Israel ada di sana karena ada teror. Jadi Israel harus melawan si Hamas dan Hamas ini adalah orang yang melakukan teror Iya, lebih dulu. mhm. Gitu. Jadi kalau ditanya ayam dan telur, jangan lupa Iya, gitu ya, iya, yang menghasilkan telur adalah ayam gitu mhm, kan. Nah, mhm, jadi si Hamas duluan masuk ke mhm. Israel, membunuh sehingga Israel harus membebaskan para tawanan. Nah, kalau kita balik lagi ke agama, di Israel tadi saya sudah katakan ada orang Arab. Arab dan orang Yahudinya pun ada Ada yang yang Kristen, Kristen gitu iya, ya. Jadi memang pertanyaannya iya, sulit iya, iya, dijawab, iya. hanya bisa dimengerti dengan nuraninya Iya, kita iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang, kalau ini perang agama, saya yakin ini bukan perang agama. Mhm, Karena apa? Toh negara-negara Arab tidak membela Hamas. mmm. Tidak terjadi tuh Demo besar-besaran untuk orang-orang membela dari Arab Saudi, dari Uni Emirat untuk Arab, membela dari Hamas, Mesir untuk berperang bareng gitu ya, untuk menemani bersekutu gitu ya? Mhm, bersekutu dengan si Hamas untuk melawan Israel. Itu mmm, tidak terjadi. mmm, Dan Amerika juga tidak bantuin Israel dalam hal ini. mhm, Untuk ke Gaza ya, nggak ada bantuan dari mhm, Amerika. Amerika berkepentingan hanya di Selat Bab al-Mandab, itu mhm. selat di mana dekat negara Yaman, dan teroris Houthi itu membajak kapal-kapal. Mmm. Jadi mereka berkepentingan Dengan atas dermaga, kapal-kapal itu, dari oke. perairan Mmm, internasional ini. Dan sebenarnya karena kalau ada jalur yang menjadi penuh dengan bajak laut, maka yang menjadi korban adalah tentu saja negara-negara
yang membutuhkan barang-barang yang menjadi Mhm. yang dibawa oleh kapal-kapal itu, Iya, iya, gitu iya. ya. Jadi sebetulnya hanya di situ aja ya, tapi kenapa asumsi yang beredar, informasi, narasi-narasi yang berkembang justru malah campur tangan Amerika. Iya, karena memang, Amerika juga, perlu kita tahu ya Bapak Ibu, Amerika ini dia punya kekuatan Mhm. tentara itu pangkalannya itu di negara-negara Timur Tengah semua, Mmm, kecuali di Yaman. mhm. Di Arab Saudi ada, di Uni Emirat ada, di Mmm, semua oke. negara ada gitu ya. Di Israel aja nggak ada. Dan itu kuat Gitu, gitu ya? jadi mereka kuat. Iya, oke. Fakta mitos selanjutnya saya bacakan. Fakta mitos Palestina bagian dari negara Israel. Mmm, Palestina bagian dari negara Israel, kebalik kayaknya. Mmm, Israel, Eh, sorry, Palestina Palestina bagian bagian dari dari Israel. Israel. Bisa dibilang Iya, betul, iya iya. benar. Bisa dibilang betul Mhm, karena apa? Karena tanah yang dimiliki oleh Palestina itu adalah tanah yang diberikan oleh Israel. mmm, Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan kata Yudea dan Samaria. iya. Nah, Yudea dan Samaria sekarang ini disebut sebagai tepi barat. Tepi barat Israel. Tepi barat itu adalah lokasi yang diberikan oleh Israel Mmm, kepada Palestina untuk menjadi negara. mmm, Jadi di Yudea dan Samaria itu dibagi jadi 3 area. mmm, Area A, area B, dan C. Area A dan area B itu menjadi wilayah negara Palestina. oke. Area C menjadi wilayah negara Israel. Jadi negara di dalam negara Mmm, gitu ya. mmm. Kayak misalnya gini, Jakarta. Jakarta ada Jakarta Jakarta Timur, Pusat, pusat, Timur, iya. Selatan. Nah itu dibagi tuh. Mhm, Misalnya Jakarta Pusat, Selatan, dan Barat jadi mhm, Israel. mhm, Sisanya jadi Palestina. mmm, Makanya ada, karena namanya negara yang dua negara berbeda, makanya ada pemeriksaan perbatasan. mhm. Itulah yang dinarasikan oleh dunia sebagai blokade. Mhm, Padahal ya kita kalau masuk iya, ke Malaysia pun kita diperiksa. mhm, Meskipun dari Kalimantan tuh dari Kalimantan Timur Nunukan nyebrang doang tetap mhm. aja harus kasih paspor Ada kan. pemeriksaan, Nggak iya, mungkin enggak. iya. Orang-orang Papua mau masuk ke Berarti daerah bukan blokade istilahnya? harusnya mereka Heeh, tahu itu bukan blokade. mhm, mhm. Iya. Ini Jadi sebenarnya teman-teman jurnalis penting juga nih ya. iya Iya. dan yang jelas juga eh, Israel juga sudah keluar dari Gaza sejak tahun 2005. Mmm, Gaza sudah diberikan untuk dikelola oleh Palestina. mmm. Tapi sayangnya waktu tahun 2006 akhirnya pada saat pemilu Palestina yang menang Hamas. Oh, oke. Berarti Jadi Hamas dikuasai ini partai mereka? politik tapi Oh, oke. punya kelompok bersenjata, Mhm, mhm. punya Oh, sayap oke. militer. Ada sayap-sayapnya ya? Iya, nah yang jelas Bapak Ibu, Palestina ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi mereka tuh self declaration Mhm. pada tahun 1988, 15 November 1988 di Aljazair. Base-nya apa mereka mendeklarasikan itu? Mereka mendeklarasikan karena waktu itu lagi ada kayak konferensi Liga Oh, oke, Arab heeh. dan mereka mendeklarasikan Oh, sendiri. oke. But ya tapi it's okay gitu Tapi itu ya. diterima ya oleh semuanya? Enggak Oh, semua negara menerima. oke. Misal Amerika, Israel nggak mengakui, Mmm, Amerika tidak, Prancis tidak, Inggris tidak, mmm, Jepang, Australia tidak. iya, Memang hanya sedikit. mhm, Yang mengakui Palestina sebagai negara itu sudah 138 mmm, negara. mhm, Jadi banyak loh. Sementara yang mengakui Israel sebagai negara itu sekitar 160-an. mmm. Gitu ya. Nah, kenapa bisa Israel tidak mengakui Palestina sebagai negara? Negara, Karena kalau syarat sebagai negara nih, kalau kita balik lagi ke pelajaran, mungkin dulu sejarah, pelajaran eh, pendidikan sejarah sejarah, PPKN kali PPKN, iya. ya. Dulu masa saya tuh belum ada PMP? PPKN, PMP. Heeh, Syarat menjadi negara itu ada 3, ada wilayah, iya, ada penduduk, dan ada mhm, pemerintahan. Nah, masalahnya wilayah yang diklaim oleh Palestina, mereka mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota. mmm,
Nah ini nggak mungkin. Hmm. Karena Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel sejak masa Daud Mm-mm. sampai hari ini. Nah itulah, jadi nggak bisa kalau diklaim perbatasan dengan ibu kotanya Yerusalem. Jadi masih sengketa. Makanya Israel nggak bisa mengakui Mengakui kemerdekaannya karena Palestina. Dan karena lagi, secara syarat aja tidak iya, terpenuhi. karena secara syarat tidak dipenuhi. Mm-mm. Dan yang kedua, ini daerahnya dikasih kok, diberikan kok sama Israel pada Hadiah tahun ya. 1993. Iya. Jadi memang cocoknya memang saat ini bentuknya adalah otoritas Palestina. Jadi Bukan negara. mereka punya wilayah yang mereka bisa kelola sendiri, pemerintahan sendiri, ada presiden, ada perdana menteri, baru-baru ini mundur perdana menterinya, ada menteri-menteri, ada kabinetnya, ada warga negaranya, tapi ya mohon maaf, ini tetap berada di bawah Israel gitu ya. Mungkin idealnya memang tidak seperti ini. Tetapi masalahnya kalau mereka bisa mengelola teroris-teroris di dalamnya, tentu Israel akan happy memberikan status negara dan bisa jadi tetangga. Karena mereka adalah tetangga yang baik. Masalahnya selama ini dibawa seperti ini saja, mereka tidak bisa jadi tetangga yang baik. Gaza dikasih malah jadi basis teror. Gimana caranya gitu ya. Jadi memang ibaratnya kalau dia menjadi negara dengan polisi sendiri, militer sendiri, itu betul-betul akan menjadi kekuatan yang akan membuat Israel mendapat ancaman rutin tiap hari. Gitu. Oke. Fakta mitos selanjutnya. Palestina adalah tanah leluhur dari bangsa Yahudi. Palestina tanah leluhur, enggak. Enggak. Karena di Alkitab dikatakan tanah itu adalah tanahnya orang Kanaan. Baru kemudian Nabi Musa diperintah Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun sebelum ada Musa, Tuhan sudah mengatakan janji tentang tanah itu kepada Abraham. Bentuknya apa? Kalau Bapak Ibu ingat, ketika itu ada momen Tuhan berjalan melewati potongan-potongan korban yang dibagi dua. Kemudian Tuhan berjalan dalam bentuk nyala api, suluh. Nah, makanya disebut perjanjian suluh. Nah, itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan Tuhan mengulangi lagi kembali perjanjiannya dengan tanda sunat. Jadi kalau kita ditanya, orang Kristen kenapa nggak disunat? Sebetulnya alasannya karena emang itu tanda sebagai perjanjian Tuhan memberikan tanah untuk bangsa Israel. Tanah loh ya. Tanah. Nah makanya kita nggak perlu disunat. Kenapa? Kita nggak harus tinggal di tanah perjanjian. Orang Kristen adalah orang Kristen yang ada di bangsa-bangsa. Gitu loh. Jadi nyambung gitu ya. Jadi kita udah tahu konteksnya ya karena ini. Nah, jadi kalau dibilang apakah Palestina adalah bagian dari negara Tanah leluhur. Tanah leluhur. Kebalik gitu ya, kebalik. Palestina, ingat lagi, bukan Filistin. Palestina itu orang Arab, Filistin orang dari Kreta. Kreta itu di mana? Yunani. Jadi bangsa purbanya Yunani. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya lebih purba mana Filistin sama Palestina? Ya tentu Filistin. Gitu ya. Tapi sekarang Palestina ini semuanya Arab. Bahasanya Arab, kulturnya Arab, orangnya juga orang-orang Arab yang datang di masa kekuasaan Islam. Ketika Islam sudah ada di abad ke-6, tahun 638 itu ada satu sosok namanya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini datang untuk menguasai wilayah Israel. Dan sejak saat itu banyak sekali orang-orang Arab datang ke Israel. Tapi kalau kita ingat dalam kisah-kisah di Alkitab, orang-orang Arab itu berhubungan baik loh dengan raja-raja Israel. Iya. Misalnya Raja Yosafat, dia mendapatkan hadiah dari Raja Arab, meski tidak ditulis namanya. Dan kita tahu Ratu
yang ditulis di Alkitab itu dibilang ratu dari Sheba, bukan namanya Sheba ya, ratu dari Sheba. Nah, Sheba ini dulu adalah dahulu itu adalah kerajaan Seba, kerajaan Sabah di Yemen sekarang. Gitu. Nah, jadi hubungannya kan baik ya antara orang Arab dengan orang Israel. Itu dia. Jadi mungkin bukan kita bisa bilang bahwa Palestina bukan tanah leluhurnya, bukan tanah bangsa Yahudi. bukan Palestina bukan tanah leluhurnya bangsa Yahudi, tetapi Palestina itu adalah nama baru yang diberikan oleh Kaisar Romawi namanya Hadrian. Namanya Hadrian, kaisar ini memerintah yang kasih nama itu. tahun 135 Masehi. Jadi pada saat itu ada pemberontakan orang Yahudi ini dipimpin oleh Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba. Nah, mereka memberontak terhadap Yahudi. Kita ingat Tuhan Yesus lahir di masa pemerintahan Romawi dan itu berlangsung sampai tahun 300-an, makanya Romawi akhirnya menjadi Kristen di tahun 313 Masehi di bawah Raja Konstantin. Nah, Simon Bar Kokhba memberontak dan ini membuat si Hadrian ini marah ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi pemberontakan orang Yahudi? Maka dia mengubah nama wilayah dari Yudea, Tuhan Yesus ingat waktu lahir di bawah pemerintahan Herodes sebagai raja Yudea, gitu ya. Yudea diubah menjadi Palestina. Syria Palestina. Dan kotanya diubah menjadi dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Nah, itu terbawa terus nama wilayah Palestina sampai di tahun 1948 ketika Israel menjadi negara. Baru berubah. Waktu PBB membagi tanah itu menjadi 2 bagian, namanya masih sama. Jadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Nah, jadi Israel mengganti nama itu menjadi nama yang sebenarnya. Israel. Mengingat dulu disitulah kerajaan Israel. Sebelum terbagi 2 menjadi Israel dan Yehuda. Gitu. Nah, kalau kata Yahudi dari mana? Dari kata Yehuda. Juda. Nah, yang menarik juga mungkin gini, kenapa mengganti nama ini terkait dengan kita di Indonesia itu sebetulnya mudah dimengerti. Karena di Indonesia sebelum negara kita menjadi bernama Indonesia, nama kita waktu di masa Belanda itu Hindia Belanda. Kita sudah berubah berkali-kali juga. Hindia Belanda, bayangin. Hindia Belanda. Tapi orangnya apakah orang Belanda di sini? Tidak, orang Indonesia. Nggak ada tulisan Indonesia kan di situ. Hindia Belanda. Nah, jadi itu bisa dimengerti bahwa Palestina itu bukan berarti orang Palestina, tapi sebetulnya di sana juga hidup orang Yahudi, gitu. Karena di masa pemerintahan kekuasaan Islam pun orang Yahudi tetap ada. Oke. Baik, selanjutnya dibicara fakta. Fakta atau mitos gereja-gereja di Israel beralih menjadi masjid? Gereja jadi masjid, malah enggak loh. Itu mungkin di Istanbul ya, di Hagia Sophia. Itu banyak ya? Hagia Sophia sudah diubah menjadi masjid. Lalu yang baru-baru ini nih, Februari ini, Erdogan mengubah lagi gereja Kora, gereja paling nomor 2 terkeren setelah Hagia Sophia ya, untuk arsitektur Bizantium, itu diubah lagi jadi masjid. Apa alasan Erdogan merubah? Karena dia ingin cari panggung di dunia Islam ya. Nah, kalau di Israel yang terjadi adalah situs-situs Yahudi dan Kristen itu diislamisasi. Situs-situs, kayak semacam museum-museum gitu kan. Situs-situs itu adalah tempat peninggalan zaman Alkitab. Contoh, tembok ratapan. Tembok ratapan adalah sisa bait suci kedua, sisa bait suci masa Yesus. Dan itu dihancurkan Romawi tahun 70 Masehi. Kemudian yang tersisa hanya 1 tembok di sisi barat, makanya disebut tembok ratapan. Disebutnya tembok barat. Tapi karena orang Yahudi selalu ke sana menangis, makanya disebut tembok ratapan.
Nah, tembok ratapan telah diubah menjadi situs Islam. Dikatakan ini adalah tembok borak. Dan juga UNESCO memutuskan bahwa bukit Bait Suci, bukit tempat berdirinya Bait Suci di masa Salomo dan di masa Yesus itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan agama Yahudi. Bahaya banget. Berarti kaitannya dengan Islam. Oke, itu UNESCO. UNESCO memutuskan. Dan baru-baru ini di tahun 2023 dikatakan Yeriko, kota pertama kota pertama yang ditaklukkan oleh orang Yahudi ketika masuk ke tanah perjanjian, itu dikatakan adalah situs yang dilindungi oleh UNESCO milik Palestina. Saya, Bu Ria, dan Bapak Ibu semua yang menonton pasti tidak akan hidup selamanya. Bayangkan bagaimana dengan anak cucu kita. Iya. Ketika kita baca Alkitab dan dengar berita. Berita bilang, oh Yeriko adalah situs milik Palestina. Iya. Kira-kira anak-anak kita atau cucu-cucu saya nanti itu akan mempertanyakan nggak? Ini Alkitab benar nggak sih? Iya. Kok beda dengan apa yang dikatakan oleh berita? Pertanyaan saya selanjutnya, ini boleh dijawab boleh enggak? Siapa di dalam orang-orang UNESCO itu sehingga akhirnya dibikin? Orang-orang sayangnya nih ya, banyak orang Kristen tuh sebenarnya banyak loh duduk di posisi-posisi strategis. Tapi apakah orang Kristen ini mengenal kebenaran dari Alkitab dan tahu sejarah? tahu sejarah? Itu ya. Masalahnya banyak orang yang nggak mau belajar sejarah dan menolak kebenaran dengan versi kebenaran mereka sendiri. Dan itu kan akhirnya diturunkan kan, Betul. diwariskan. Pertama mereka bikin kebijakan ya seperti tadi. Nah, lama-lama itu diwariskan. Semua akan hilang satu persatu. Apalagi sekarang kan dunia menuntut Yudea dan Samaria jadiin dong resmi negara Palestina. Lama-lama Yudea dan Samaria kita udah nggak punya lagi. Yudea itu coba. Itulah pentingnya pemerintahan ya. Itulah pentingnya pemerintahan yang mengenal atau takut akan Tuhan. Itu. Jadi emang menurut saya ini gawat sih. Dan sayangnya banyak juga gereja mengabaikan. Karena mereka pikir, itu kan bukan urusan kita. Israel kan di sana. Urusan saya masih banyak. Iya, urusan kita masih banyak. Udahlah katanya, kamu nggak usah mikirin yang di sana. Kita pikirin yang dekat kita aja dulu gitu ya. Padahal enggak, ini kaitannya sama iman kita. Makanya saya selalu kalau diundang ke gereja, saya selalu mengingatkan gitu ya. Bahwa Bapak Ibu tahu masalahnya Bapak Ibu punya anak, punya cucu. Akan tahu nggak nih kebenaran ini? Bagaimana ketika mereka yang kritis, anak-anak cucu kita yang kritis, mereka mencoba mempelajari. Bersyukur kalau masih ada yang kritis, bersyukur masih ada yang mau mempelajari itu gitu kan ya. Apalagi kalau tidak ada yang mempelajari benar-benar jadi hilang juga akhirnya. Karena mereka akan dengan mudahnya merujuk kepada, kan PBB yang ngomong, masa PBB salah? Resmi loh. Kan apalagi itu masuk nanti ke sistem, ke buku-buku pelajaran. Nah itu yang membuat saya pikir ini sesuatu yang memang harus kegerakan ya, menjadi kegerakan penyadaran supaya orang tahu betapa kita tuh berkepentingan loh dengan apa yang terjadi di sana. Karena itu berkepentingan sama jemaat juga, sama kita sebagai jemaat gitu ya. Karena mungkin pikir itu tempat-tempat itu jauh. Zaman dulu nggak usah lah. Loh, kalau nggak ada gimana kita mau ngerti gitu loh tentang Alkitab. Ini kan Alkitab ini kaya banget loh. Bapak Ibu kalau saya berusaha nandain setiap ayat itu yang menyebut lokasi. Jadi saya tanda ini lokasi, ini lokasi. Lama-lama kalau saya tandainnya pakai stabilo kuning, udah kuning semua tuh halaman Alkitab. Ntar kalau dia mau Sherlock juga udah nggak bisa ya, udah nggak lokasi. Karena udah numpuk bener. Ada satu Alkitab ya, Israeli Bible. Jadi dia setiap tempat dikasih pin untuk menunjukkan ayat ini ayat apa. Itu semua penuh semua. Bayangin, itu aja saya mau belajar itu nggak selesai-selesai itu udah setahun lebih. Itu numpuk-numpuk karena kan dipin. Kalau misalnya, jadi misalnya, let's say ini peta. Terus setiap Yerusalem kita pin, ayatnya ada di situ.
ayat aja udah, maksudnya satu kota aja udah mungkin ada 1000 ayat gitu ya, berulang kali disebutkan. Nah, ngebayangkan kalau semua lokasi tempat Daud membunuh Goliat. Nah, di mana lokasi? Tempat Yesus mengubah air menjadi anggur. Di Kana, lokasinya di mana? Di Pin. Udah semuanya jadi kita tandain tuh di titik-titik itunya udah penuh. Itu menunjukkan bahwa memang Alkitab kita ini ya kebenaran, dan kita berhadapan dengan iblis yang adalah bapa segala dusta. Dan dusta itulah dimasukkan ke dalam kebijakan. Padahal Alkitab ini udah paripurna gitu ya. Iya, udah nggak mungkin salah. Iya, oke. Nomor 9, fakta mitos selanjutnya. Tempat-tempat suci di Yerusalem adalah buatan atau tiruan. Udah nggak asli lagi. Yang sengaja dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tempat suci di Yerusalem itu sebetulnya tiruan, udah nggak asli. Mungkin gini mungkin ya. Udah renovasi ya. Jadi gini, memang kalau misalnya ditanya, oke, buktinya bahwa di Israel ini adalah kotanya adalah kota Yerusalem, tentu gampang. Karena Yerusalem kotanya memang di situ. Atau Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehemnya di mana? Kita bisa tentukan. Tapi di mana tepatnya palungan itu? Gitu ya. Apakah kita bisa tentukan? Sebetulnya tetap bisa. Bisa. Karena misalnya, dan itu asli, bukan tiruan. Mungkin sekarang sudah tidak ada bangunannya tapi maksudnya kita tahu lokasinya di sini. Misal ya, mungkin karena terkait dengan mau Paskah juga. Jadi di Bethlehem itu dekat sekali dengan Yerusalem, sekitar 1 jam lah. Nah, di Bethlehem itu ada tempat yang namanya domba yang disiapkan untuk menjadi korban. Kan orang Yahudi Paskah harus menyembelih korban. Nah, disitulah Yesus lahir, di Migdal Eder. Di tempat di mana domba-domba disiapkan untuk Paskah. Untuk jadi dibiakkan gitu ya, ternak ditempatkan. Dan makanya ada palungan. Jadi secara konteks kalau ditanya apakah ini tiruan? Mungkin gedungnya nggak sama, bangunannya nggak sama, tapi lokasinya sama. Misalnya juga Danau Galilea, tempat banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Petrus berjalan di atas air, titik lokasinya kita nggak tahu di mana, tapi kita tahu Danau Galileanya ada di situ. Gitu ya. Kita misalnya Alkitab ngomongin Gunung Hermon, Gunung Hermonnya di mana? Ada. Lokasi Gunung Hermon ada di Israel. Semuanya ada. Tapi mungkin kalau ditanya, oke, tempat Yesus disidang, gitu ya, di mana tempatnya? Nah sekarang karena sudah beberapa kali dijajah, tentu situs aslinya tidak ada. Sudah tapi berubah. Lokasi yang kira-kira sekarang, Yesus waktu itu diadilinya di sini, kita bisa datang. Ketika kalau kita ke Yerusalem ya, jubah Yesus diundi. Nah, ada juga dibangun gereja di situ di Yerusalem. Dan ketika udah dibangun udah otomatis sudah tiruan karena sudah dibangun kan. Bukan seperti zaman aslinya. Dulu. Bahkan ada situs itu kalau tidak salah itu udah berubah jadi sekolah Islam di Yerusalem ya. Situs tempat Tuhan Yesus di dan kalau itu bermanfaat kenapa tidak ruang gitu ya? Antonia gitu ya. Ya sebetulnya disayangkan, harusnya semuanya itu menjadi tetap, situs aslinya, agama gitu ya, bukan dialih fungsi. Iya, karena kan kita butuh fungsi. datang ke tempat-tempat itu. Nah, jadi apakah kubur Yesus masih berarti ada? Berarti Anda tidak setuju kalau ada alih fungsi ya? Kalau menurut saya jangan dong. Supaya ada sejarahnya. Bisa tetap dipertahankan keasliannya. Iya. Jadi kalau misalnya memang seperti kubur Yesus di mana? Ya di situ aja, jangan diapa-apain gitu ya. Kan sekarang ada 2 versi. Katolik percayanya di Gereja Makam Kudus, kalau Protestan adanya di Garden Tomb. Di kuburan goa beneran gitu ya, dan tidak jadi gereja. Sementara kalau yang Katolik juga mengklaim itu goa dan itu dijadikan gereja. Nah, ya nggak masalah sebetulnya. Tapi
yang penting itu tidak diubah menjadi fungsi sosial atau fungsi ekonomi bisnis, dan yang jangan diubah menjadi situs agama lain gitu loh. Yang penting sih itu. Nanti pelajaran sejarah juga hilang akhirnya kan? Iya, dan itu kan diperlukan oleh semua orang untuk belajar apa yang terjadi dulu di situ. Karena gitu museum di Indonesia sudah banyak yang jadi kafe. Mungkin kalau habis capek keliling-keliling museum ya ada kafenya gitu ya. Tambahan tapi tidak beralih fungsi. Iya, betul. Baik. Banyak sekali yang sudah kita pelajari, tentunya seluruh pemirsa sudah paling tidak mendapat gambaran gitu ya, pencerahan seputar Israel, kemudian juga Palestina, lalu juga banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini yang kita bisa petik gitu ya, kita bisa cerna semua dengan akal pikiran gitu ya. Sebagai closing statement nih dari Anda, silakan buat seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kita. Bu Monik. Kalau saya ditanya apakah ini sesuatu yang penting kita tahu tentang Israel, tentu jawaban saya iya. Jadi saya bersyukur jika Bapak Ibu karena menyimak percakapan kita justru menjadi semakin haus dan lapar gitu ya, untuk mengetahui atau mengenal Israel lebih dalam lagi. Memang penting buat kita kenal. Karena apa? Karena iman kita berkaitan dengan bangsa ini. Iman kita berkaitan dengan apa yang terjadi di Israel juga. Karena Alkitab ini bukan tentang masa lalu saja, tetapi juga tentang masa depan. Gitu ya, banyak nubuatan tentang Yesus yang belum tergenapi. Misalnya Yesus datang kedua kali. Dan kita perlu tahu Yesus datangnya kemana. Gitu ya. Seluruh dunia akan melihat, menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi ia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus kan malaikat mengatakan, kamu akan melihat ia kembali dengan cara yang sama. Artinya cara yang sama, lokasinya juga pasti sama, gitu ya. Bukan kembali dalam bentuk raksasa sedunia bisa melihat, sedunia bisa tahu kedatangannya, tetapi titiknya, tempatnya hanya satu, yakni di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, kita berharap kita perlu mendoakan Israel agar ia tetap seperti yang dijanjikan kepada Abraham dan kepada Yakub, bahwa ia akan menjadi berkat untuk dunia, berkat untuk bumi, dan juga tentu saja kita berdoa untuk negara kita, Indonesia, agar Indonesia menjadi negara atau bangsa yang cinta damai, sehingga mulai ada penjajakan untuk bersama dengan Israel. Iya. Itu tugas kita sebagai orang Kristen. Terima kasih. Titiknya udah ada sepertinya. Oke, baik. Semoga ya. Oke, baik. Ibu Monik Ritzker, terima kasih untuk hari ini sudah datang ke studio kami, memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya lagi thank you. Semoga semakin banyak gerakan-gerakan yang tadi Anda sampaikan itu gitu ya, supaya kita semakin aware juga. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan. Kita harus akhiri program Bicara Fakta kali ini, dan nantikan episode selanjutnya hanya di Yaski TV untuk mendukung program-program kami selanjutnya. Dan tentu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Makasih.